di IF 324 pemrograman perangkat bergerak, di mana mata kuliah ini itu memiliki SKS berjumlah 4 di semester 3 di tahun ajaran 2021-2022. Kenalkan teman-teman semua, saya adalah pengampu mata kuliah ini. Nama saya itu adalah Supardianto. Mungkin di semester 1-2 saya tidak sempat mengajar teman-teman semua. Jadi salam kenal untuk semuanya. Jangan segan-segan nanti kalau ketemu di jalan untuk menyapa gitu ya. Makanya tadi kalau teman-teman bisa bisa buka kamera, mungkin saya nanti kalau kita berjumpa di jalan kita bisa saling sapa. Oke. Deskripsi umum mata kuliahnya, teman-teman, ini saya jelaskan dulu ya, bahwa mata kuliah ini itu membahas mengenai pemrograman perangkat bergerak, ya, nanti mengenai komponennya, pendahuluannya, komponen, lalu mengenai storage, media penyimpanan pada perangkat bergerak, lalu juga mengenai client and server. Capaian pembelajaran umumnya, teman-teman, untuk di mata kuliah ini, itu diharapkan nanti mahasiswa mampu memiliki kemampuan untuk membuat aplikasi berbasis perangkat bergerak. Nah, ini mobile device yang nanti teman-teman akan wujudkan itu di project yang teman-teman dapatkan di PBL. Ya. Kalau ini adalah capaian pembelajaran khusus yang diturunkan dari capaian pembelajaran umum, teman-teman. Ada 4, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai berbagai pemrograman berbasis mobile dan juga tipe-tipe pengembangannya, serta alat-alat yang digunakan, tools-tools yang terkait. Lalu mahasiswa juga diharapkan dapat menggunakan media penyimpanan ya pada mobile device ya. Lalu mahasiswa diharapkan juga dapat membuat aplikasi berbasis mobile secara sederhana. Lalu membuat aplikasi mobile dengan konsep klien dan server. Ya. Nah, ini yang mau saya jelaskan atau terangkan kepada teman-teman semua mengenai pokok bahasan yang teman-teman dapat di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Kalau teman-teman lihat di sini, itu ada 4 pokok bahasan. Masing-masing pokok bahasan itu memiliki bobot atau persentasenya, teman-teman. Mulai dari kita lihat dari yang paling atas, yaitu pokok bahasan mengenai progressive web apps. Ya. PWA atau progressive web apps adalah pengembangan perangkat lunak untuk mobile device yang sifatnya adalah hybrid, teman-teman. Jadi di mana di sana masih menggunakan komponen web gitu ya, namun menggunakan behavior-nya mobile device. Nah, jadi dia bukan native mobile device seutuhnya, tapi dia lebih kepada pemrograman web. Cuman behavior atau perilaku dari perangkat yang akan menggunakan PWA itu sudah menyerupai mobile device. Ya. Pada pokok bahasan yang pertama, teman-teman nanti akan mendapatkan materi mengenai pengenalan progressive web apps, konsep PWA, service worker, dan manifest JSON. Di mana pokok bahasan pertama ini sudah saya berikan full materinya di learning, teman-teman. Mulai dari materi secara literatur, ya, studi literaturnya, dan juga video materi yang dapat teman-teman ikuti. Ya. Lalu kemudian di pokok bahasan yang kedua ada Android native, teman-teman. Bobotnya adalah 35%. Android native itu artinya teman-teman akan melakukan pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan mengikuti bahasa pengembangan Android native, yaitu bahasa Java. Ya. Nanti teman-teman akan menggunakan Android Studio, gitu ya. Lalu nanti di subpokok bahasannya ada Android native, rancangan mobile interface pada Android native, ada membuat aplikasi mobile sederhana dengan Android native, lalu merancang database dan data persistence, ya. Lalu juga ada SQLite database pada Android native. Ini bobotnya 35%, teman-teman. Ini kalau dari minggunya, kan kalau teman-teman ikut di semester 1-2 itu, perkuliahan itu diikuti dari minggu 1 sampai minggu 14. Maka
Kalau di sini PWA itu minggu 1 dan minggu 2. Android natif itu minggu 3 hingga dengan minggu ke-7, teman-teman, sebelum UTS. Ya. Nah, setelah UTS, masuk ke minggu 8 hingga dengan minggu 14, teman-teman itu belajar mengenai React Native. Nah, ini bobotnya adalah 50%. Teman-teman akan belajar mengenai dasar dari penggunaan React Native hingga nanti melakukan atau mengimplementasikan melalui studi kasus, membuat aplikasi sederhana dengan React Native. Ya. Lalu bonus materi yaitu mengenai deployment to Play Store. Nah, jadi aplikasi yang sudah teman-teman buat, kita akan coba atau belajar bagaimana mendeploynya ke store, ya, ke Play Store yang paling memungkinkan. Ya, begitu teman-teman. Keempat pokok bahasan ini itu akan diberikan full materinya secara seluruh semuanya, secara berangsur-angsur nih, mulai bertahap. Memang saya belum bisa memberikan satu waktu langsung full semua, tapi saya akan berusaha dalam 1-3 minggu ke depan, semua materi dari 4 pokok bahasan ini sudah ada di learning-nya teman-teman. Ya. Saya rasa juga sebenarnya teman-teman akan belum ngoding di minggu pertama hingga minggu ketiga, karena teman-teman pasti akan melakukan perancangan dulu, analisis dulu, sebelum nanti menuju ke aplikasi, gitu ya, ngoding aplikasinya, teman-teman. Lalu mungkin teman-teman akan bertanya, apakah nanti saya akan melakukan, Anda akan melakukan ketiga-tiganya, PWA, Android native, atau React native? Jawabannya tidak, teman-teman. Silakan nanti teman-teman ketika meeting bersama dengan project manajernya, ya, itu silakan diskusi. Pengembangan proyek atau aplikasi yang teman-teman ingin buat itu menggunakan apa? Apakah ingin menggunakan Android native, atau bahkan ingin menggunakan React native, atau bahkan cukup dengan menggunakan konsep hybrid seperti progressive web apps, teman-teman. Jadi saya hanya menyediakan seluruh materi yang teman-teman butuhkan, ya, untuk dapat menunjang selesainya proyek yang teman-teman kerjakan, kayak gitu, ya. Seperti yang saya sudah, atau teman-teman mungkin sudah bergabung, bahwa mata kuliah ini itu mempunyai ruang diskusi. Kita menggunakan platform Telegram sebagai ruang diskusinya, karena semua ruang diskusi yang saya ajar itu menggunakan platform yang sama, Telegram. Jadi sehingga kalau saya membalas atau melakukan diskusinya enak, satu platform begitu. Jadi, dan juga di Telegram itu kan jumlah partisipan yang mampu ditampung itu banyak, ya. Jadi cocoklah untuk digunakan. Nanti kalau bagi yang belum menginstal, mungkin bisa login via webnya saja gitu ya, atau mau via handphonenya pun, aplikasi smartphone-nya pun juga silakan, ya. Mungkin teman-teman bisa menginformasikan juga grup ini kepada teman-teman yang lain, karena dari jumlah partisipan yang baru bergabung itu baru 50 orang. Sementara jumlah dari teman-teman satu angkatan itu kan nggak segitu, lebih banyak. Kenapa saya mengharapkan teman-teman semua bergabung di ruang diskusi ini? Agar nantinya, kalau memang saya nanti menyelenggarakan lagi ruang diskusi online-nya seperti meeting Zoom, saya dengan gampang menyebarkan link-nya ke grup tersebut. Atau bahkan nanti ketika teman-teman punya masalah terkait dengan pengembangan aplikasinya, mau diskusi terkait dengan aplikasi tersebut ke saya, nah itu juga silakan di grup tersebut, teman-teman. Kenapa saya diskusinya tidak langsung direct one by one gitu? Kenapa? Karena mungkin aja masalah yang teman-teman tanyakan ke saya gitu ya secara langsung, itu mungkin juga akan ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Sehingga kalau saya memberikan jawaban, ya, dan itu jawabannya di grup, teman-teman, mungkin teman-teman yang lainnya yang memiliki masalah yang sama akan mendapatkan jawabannya juga, tanpa perlu mengulang lagi pertanyaan tersebut kepada saya, kayak gitu. Jadi silakan aja langsung tanyanya di grup. Jangan malu bahwa pertanyaan saya merupakan pertanyaan remeh yang kemudian akan diketahui sama tim yang lain misalnya. Jangan, ya. Seremeh apapun pertanyaannya, selagi masih berhubungan dengan
problem yang terdapat pada project teman-teman, silakan aja. Ya. Tapi problem project-nya adalah berkaitan dengan pengembangan aplikasi. Ya. Bukan terkait problem hubungan antar anggota tim di grupnya. Ya. Bukan yang seperti itu, teman-teman. Oke. Lalu bagaimana dengan evaluasinya nanti? Nah ini, evaluasinya dilakukan dengan mekanisme PBL, teman-teman, kalau untuk yang praktikum. Tapi juga ada evaluasi knowledge atau pengetahuan teman-teman. Nah ini biasanya yang knowledge atau pengetahuan itu berupa evaluasi teori. Nanti ada ujiannya di learning. Itu ujiannya mirip-mirip lah seperti di mata kuliah semester 1 atau semester 2. Ya. Kalau untuk yang praktikum mekanisme PBL biasanya melihat progres yang teman-teman bangun mulai dari UTS hingga nanti di UAS proyeknya sudah jadi. Itu mekanismenya PBL-nya nanti akan mengikuti pada saat UTS akan seperti apa. Ya. Kalau ini adalah kriteria penilaian teman-teman. Kalau dari nilai A itu mengikuti standar Poltek. Lalu kalau untuk persentase penilaiannya, berhasil tidaknya proyek teman-teman itu menyumbang 60%, teman-teman. Ya. Menyumbang 60% dari komponen penilaian. Lalu base pengetahuan teman-teman itu yang tadi saya bilang evaluasi teorinya UTS UAS itu 20%, teman-teman. Jadi perbandingan antara praktikum dan teori itu 60-40, ya. Jadi sangat penting sekali untuk memastikan proyeknya teman-teman itu selesai. Ya, itu penting. Makanya nanti silakan rutin melaksanakan monitoring, rutin melaksanakan evaluasi kepada project manajernya sehingga proyeknya teman-teman itu bisa selesai tepat waktu. Lalu saya menilai aplikasi yang teman-teman bangun itu dengan nilai maksimal. Ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan dari mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Dengan senang hati kita buka aja ruang diskusi, tanya jawab. Apabila mungkin teman-teman ada pertanyaan atau beberapa hal yang masih bingung, silahkan kita diskusi aja, teman-teman. Agar nanti mungkin di minggu kedua hingga nanti selesai minggu 14, teman-teman bisa lancar mengikuti perkuliahan dan juga menyelesaikan aplikasinya. Oke, saya stop share sampai di sini. Ayo, silakan bagi yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Tidak ada suaranya. Kalau malu bertanya mengeluarkan suara via kolom chat juga boleh, silakan. Apa yang kira-kira teman-teman ingin pastikan untuk mata kuliah ini dan juga mengamankan nilai teman-teman. Karena kan saya tahu bahwa Anda di semester 3, konsep PBL-nya baru Anda alami semester ini, gitu ya. Sehingga mungkin Anda memiliki kekhawatiran terhadap bagaimana penilaiannya atau hal yang lainnya. Nah, itu silakan aja ditanyakan sekarang, teman-teman. Silakan aja, nggak usah pakai raise hand, langsung aja. Maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat sore, Pak. Sore. Saya Muhammad Andre Nudisira dari IF 3A. Mau bertanya, ini kan dalam mata kuliah ini kan tadi salah satu aplikasinya Bapak sebut Android Studio bakal kita gunakan kan, Pak? Ya. Nah, selain Android Studio ada lagi, Pak? Apakah ada aplikasi tambahan lagi selain itu? Tools pengembangannya ya? Iya. Biasanya itu nanti akan juga diberikan atau dilampirkan di bagian
materi yang ada di learning lah ya. Itu tadi hanya satu contoh aja. Karena nanti ketika misalnya nih bicara mengenai PWA, PWA kan nanti dijelaskan juga tools-tools yang digunakan. Bahkan apakah nanti menggunakan Android Studio juga ada di sana. Nah, nanti di bagian Android native, penggunaan Android Studio juga atau tools-tools yang lain juga akan diterangkan di bagian topik Android native kayak gitu, teman-teman. Jadi kemungkinan aja nanti PWA, Android native dan React native itu akan memiliki tools atau environment yang berbeda-beda. Ya. Oke, nanti dijelasin lagi sebentar. Pak, saya ingin bertanya, untuk mata kuliah ini pengembangan aplikasi Android-nya apakah harus menggunakan React Native atau boleh menggunakan alternatif lain? Boleh, silahkan. Saya sebagai dosen pengampu itu memberikan apa maksudnya, base knowledge atau dasar pengetahuan mengenai pengembangan perangkat bergerak adalah materinya ini, PWA, Android Native, React Native. Tapi kalau nanti ketika teman-teman berbicara atau ngobrol atau diskusi dengan project manajernya teman-teman, lalu project manajernya mengarahkan penggunaan yang lain, misalnya kita pakai Flutter aja nih, gimana? Oh, nah terus teman-teman menyanggupi, oh boleh Pak, kami coba. Nah itu silahkan nanti teman-teman cari tuh materi mengenai Flutter. Atau bahkan saya juga berencana untuk memasukkan materi mengenai Flutter juga di learning. Cuman untuk saat ini baru 3 ini yang bisa saya sediakan, teman-teman. Nah, jadi mau nanti pengembangannya pakai apa, silahkan diskusikan kepada project manajernya teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi kalau menggunakan alternatif lain ya silahkan juga, boleh, nggak masalah. Ya. Pak, bisa diulang mengenai pokok bahasan ini. Nah, ulang lagi pokok bahasannya. Kalau saya mendefinisikan dalam bentuk level, teman-teman, di 3 pokok bahasan ini itu ada pembagian levelnya. Untuk yang levelnya low, ya, low level, itu teman-teman bisa menggunakan konsep PWA, ya, konsep PWA. Lalu yang di bagian middle level, nah ini levelnya sudah mulai agak lebih sulit, itu teman-teman bisa menggunakan Android native. Nah, atau bahkan teman-teman tertantang untuk menggunakan yang levelnya lebih tinggi, high level. Teman-teman nanti bisa menggunakan React Native, teman-teman. Atau kawannya, Flutter. Ya, silahkan, nggak ada masalah, teman-teman. Silahkan sesuaikan dengan kemampuannya teman-teman. Ya, kalau dirasa misalnya di satu kelompoknya itu lemah terhadap pemrograman, ya, namun tetap harus menyelesaikan aplikasinya, teman-teman bisa menggunakan konsep hibrid. Teman-teman sudah belajar pemrograman web, bahkan di semester ini juga teman-teman ada mata kuliah pemrograman web. Nah, teman-teman bisa kombinasikan ya dengan mata kuliah atau dengan pengembangan PWA untuk menjadikan aplikasinya itu hibrid. Behavior-nya nanti behavior-nya mobile device seperti itu. Lalu teman-teman bisalah ngoding. Nah, bisalah maksudnya dalam artian agak mumpuni lah, walaupun nggak jago-jago banget misalnya. Nah, ini bisa pakai Android native nanti, silahkan kayak gitu, ya. Nah, atau bahkan jago banget ngoding, mau pakai React Native atau Flutter silahkan, ya, nggak masalah, begitu, teman-teman. Terjawab? Silahkan kalau ada lagi yang pertanyaan yang lainnya, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya Pak, Boleh, silahkan. perkenalkan nama saya Nadia dari IF 3B. Ingin bertanya Pak, untuk pemrograman gerak ini nanti di setiap minggunya itu ada pertemuan atau kita akan belajarnya by modul gitu Pak? Sebentar. Tidak, karena ini adalah mata kuliah PBL, ya, dan dia itu karena ini mata kuliah PBL dan dia itu hampir semua tim di semester 3 itu
mata PBL-nya terkait dengan pemrograman perangkat bergerak, jadi untuk kuliah secara konvensionalnya nggak ada. Praktikum mingguannya nggak ada, teman-teman. Tadi ingat, saya mengambil penilaian evaluasinya itu hanya berdasarkan proses saja. Kan ini praktikumnya dilaksanakan dengan mekanisme PBL, artinya materi sudah disediakan, silakan aja nanti diikutin atau dicoba. Karena ketika teman-teman nanti mau membuat aplikasi kan nggak mungkin langsung tiba-tiba jadi. Teman-teman kan perlu tahapan ATM. Teman-teman perlu tahapan amati, tiru, modifikasi. Ya, baru kemudian teman-teman bisa sesuaikan dengan proyek yang teman-teman bangun. Nah, sehingga nanti untuk praktikumnya teman-teman silahkan laksanakan secara mandiri. Ingat, kenapa kemarin namanya adalah PBL? Itu mungkin sudah dijelaskan di bagian kick off, ya teman-teman. Jadi untuk praktikum secara mingguannya, saya secara saat ini bisa menyampaikan tidak ada, ya. Nah, cuman kalau teman-teman ingin misalnya mendapatkan bantuan mengenai praktikumnya, percobaan aplikasinya, nanti teman-teman bisa dibantu oleh laboran namanya Mas Nizan. Di sini ini juga ada di partisipan. Ya. Nanti mungkin Mas Nizan juga ada di grup Telegram gitu ya. Nanti teman-teman bisa juga sharing diskusi dengan Mas Nizan terkait dengan praktikumnya. Ya, seperti itu. Praktikum itu artinya teman-teman melakukan percobaan sendiri, tapi nggak usah dikumpulkan, nggak usah diupload, ya, nggak usah. Teman-teman lakukan itu untuk mendukung proyeknya teman-teman. Seperti itu. Oke, apalagi nih. Izin bertanya Pak, untuk uplis atau publish ke Play Store harus punya Google Play F berbayar. Ya, kita punya. Untuk jurusan IF ada developer Polybatam. Ya, nanti masalah itu gampang tuh. Nanti kita pinjam punyanya jurusan. Ya. Izin bertanya Pak, kalau membuat aplikasi mobile untuk Android dan aplikasi web untuk iOS, saran Bapak dari ketiga pokok bahasan yang mana yang direkomendasikan? Pakai React Native bisa dua-duanya. Ya, pakai React Native bisa dua-duanya, nggak ada masalah. Nanti mau pakai Flutter juga nggak masalah, ya, bebas. Hanya saja ketika memutuskan untuk mengembangkan di iOS, ya, maka React Native-nya nanti akan ada yang disesuaikan, teman-teman, kayak gitu. Makanya keunggulan React Native itu dia bisa digunakan untuk pengembangan apakah baik dari sisi Android-nya atau dari sisi iOS-nya, ya. Atau bahkan nanti teman-teman mau coba pakai Flutter, nanti tunggu ada materinya, nah itu juga memungkinkan untuk mengembangkan dari sisi Android dan juga dari sisi iOS. Ya, seperti itu. Oke. Ya, saya rasa sudah terjawab ya tadi ya. Walaupun tadi kalau setelah lagi mobile untuk Android, web untuk iOS. Mungkin mobile untuk iOS ya. Bahkan kalau di Flutter nanti teman-teman ada Flutter web, ada Flutter mobile. Itu juga bisa ya. Cuman memang saya tidak terlalu menitik beratkan pakai Flutter mungkin karena dukungan di internet itu banyaknya React Native untuk saat ini. Ya. Flutter mungkin juga sudah ada, tapi tidak sebanyak React Native. Ya. Bahkan lebih banyak lagi dukungan penggunaan Android Native. Ya. Kalau PWA itu teman-teman sudah pelajari itu di pemrograman web, tinggal merubah behavior-nya atau tampilannya ya menjadi seperti behavior-nya smartphone seperti itu. Oke, ada lagi? Untuk minggu-minggu selanjutnya, ya teman-teman, mungkin apakah nanti bakal ada ruang diskusi online atau tidaknya, itu nanti tergantung teman-teman. Ya, kalau memang saya membuka ruang diskusi online via Zoom, nanti teman-teman bisa bergabung. Atau jika tidak, maka teman-teman nanti bisa gabung di ruang diskusi yang ada di Telegram. Ya, langsung aja di sana, kayak gitu. Ya. Jadi karena kalau di Telegram itu maupun hari Kamis atau tidak, teman-teman bisa bertanya di sana. Ya. Paling sesi hari Kamis itu kita gunakan kalau memang
ada pertemuan untuk shopping problem atau belanja masalah. Belanja masalah itu artinya kayak tadi teman-teman punya kesulitan terhadap proyeknya. Nah, lalu teman-teman mau diskusi. Nah, kita baru diskusi di saat itu kayak gitu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada, cukup. Cukup diskusinya? Apalagi? Cukup Pak, siap. Terima kasih atas responnya Mas Fitra, Mbak Dea, cukup. Terima kasih. Oke, kalau begitu terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada perkuliahan perdana ya. Untuk mata kuliah Prok Mobile, silakan nanti selanjutnya kita ngobrol atau kita bertemu atau kita berinteraksi di ruang diskusi yang sudah saya buat. Ya. Nanti kalau semua kondisi sudah membaik ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu di ruang offline. Oke. Itu aja